Pernah nggak sih kalian minum obat terus langsung ngopi? Atau mungkin minum kopi dulu baru konsumsi obat? Aman nggak ya? Islam mengajarkan kita untuk menjaga kesehatan dengan baik. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Wa kullu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Artinya, menjaga pola makan dan minum itu penting, termasuk dalam hal mengonsumsi obat. Nah, kalau kita salah kombinasi antara kopi dan obat, bisa-bisa manfaat obatnya malah berkurang atau bahkan menyebabkan efek samping. Jadi, yuk kita bahas. Kopi dan obat, kombinasi berisiko. Kopi mengandung kafein, yang bisa mempengaruhi cara tubuh menyerap obat. Ada obat-obatan justru kehilangan efektivitasnya kalau diminum bareng kopi, dan ada juga yang bisa menimbulkan efek samping lebih parah. Menurut penelitian yang diterbitkan dalam European Journal of Clinical Pharmacology, kafein dapat menghambat atau mempercepat penyerapan obat tergantung pada jenis obatnya. Beberapa obat yang sebaiknya tidak dikonsumsi bersamaan dengan kopi antara lain. 1. Obat untuk kelenjar tiroid. Kopi bisa menghambat penyerapan obat ini sehingga manfaatnya berkurang. 2. Obat penenang atau anti cemas. Kafein dalam kopi bisa memperburuk kecemasan dan mengurangi efek obat penenang. 3. Obat jantung dan tekanan darah. Kafein bisa meningkatkan tekanan darah yang bertentangan dengan efek obat-obatan ini. Obat osteoporosis atau tulang. Kopi bisa mengurangi penyerapan kalsium yang bertentangan dengan obat-obat untuk kesehatan tulang. 5. Obat flu atau dekongestan. Beberapa obat flu mengandung kafein juga. Kalau ditambah kopi, bisa bikin jantung berdebar lebih cepat. Nah, ada juga obat yang boleh diminum dengan kopi, seperti obat sakit kepala. Beberapa obat sakit kepala justru bekerja lebih efektif kalau dikombinasikan dengan kafein dalam jumlah yang tepat. Obat pereda nyeri tertentu. Ada jenis obat pereda nyeri yang efeknya bisa meningkat dengan sedikit kafein. Apa yang terjadi di dalam tubuh? Saat kita minum obat, tubuh akan menyerapnya melalui sistem pencernaan sebelum masuk ke aliran darah. Kafein dalam kopi bisa mempercepat metabolisme beberapa obat di hati, yang berarti obat bisa keluar dari tubuh sebelum sempat bekerja optimal. Sebaliknya, ada juga obat yang justru jadi lebih kuat efeknya kalau bercampur dengan kafein. Ini bisa menyebabkan efek samping seperti jantung berdebar, pusing, mual, bahkan insomnia. Menurut Journal of Pharmacology and Experimental Therapy, kafein dapat berinteraksi dengan enzim hati yang bertanggung jawab atas pemecahan obat, sehingga bisa meningkatkan atau mengurangi efektivitas obat. Solusi dan tips aman. Jadi, bagaimana cara aman minum obat kalau kita juga suka ngopi? Berikut beberapa tips yang bisa dilakukan. 1. Tunggu beberapa jam. Sebaiknya beri jeda sekitar 2-3 jam antara minum kopi dan konsumsi obat. 2. Gunakan air putih. Minumlah obat dengan air putih agar penyerapannya optimal tanpa gangguan dari kafein. 3. Konsultasi dengan dokter atau apoteker. Jika ragu, selalu tanyakan pada tenaga medis apakah obat yang dikonsumsi aman dikombinasikan dengan kopi. 4. Perhatikan reaksi tubuh. Jika merasa pusing, mual, atau jantung berdebar setelah minum obat dan kopi, bisa jadi ada interaksi yang tidak baik. Minum kopi setelah konsumsi obat bisa berbahaya atau tidak, tergantung jenis obatnya. Ada obat yang kehilangan efektivitasnya jika dikombinasikan dengan kopi, dan ada yang bisa menyebabkan efek samping lebih parah. Sebagai Muslim, kita juga diajarkan untuk menjaga kesehatan dengan baik dan tidak sembrono dalam mengonsumsi sesuatu. Seperti dalam hadis Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Dia juga menurunkan obatnya. Jadi, penting bagi kita untuk memahami cara yang benar dalam mengonsumsi obat agar tetap mendapatkan manfaatnya. Kalau kalian sering minum kopi, coba perhatikan apakah obat yang kalian konsumsi aman atau tidak. Dan jangan lupa kalau video ini bermanfaat, tekan tombol like dan subscribe supaya tidak ketinggalan info kesehatan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat dan semangat.